inilah yang kita harus perhatikan baik-baik. Jadi selain diet, stres penyebab tubuh asam juga. Jadi jangan gampang stres loh. Gula itu adalah penyebab asam di tubuh kita. Padahal gula mungkin orang tahu manis. Setiap hari kita konsumsi itu karena manis, rasanya enak, tetapi padahal penyebab malapetaka juga. Sih? Oh banyak gangguan emosi juga tubuh asam, kita sebut tadi gangguan emosi. Karena mengganggu metabolisme lemak dan lipida. Lemak dan lipida ini dibutuhkan oleh otak. Ya kan? Saraf kita butuh lemak. Jadi kalau lemak ini terganggu, emosi kita terganggu. Ya kan? Pada saat ini begitu banyak diet yang beredar di masyarakat. Nah, dari beberapa tipe dan jenis diet, ada salah satu diet yang menarik pada saat ini yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat, yaitu diet alkali. Nah, seperti apakah diet alkali ini? Apakah sehat untuk kita, apakah bermanfaat untuk kita, atau justru mendatangkan hal yang tidak baik bagi tubuh kita? Kita akan bahas semuanya bersama dengan Om Jeffrey Takasanakeng, merupakan praktisi kesehatan dan manajer dari AM Wellness dalam acara Total Health, Hidup Sehat Pilihan Anda. Ya, kita kembali lagi dalam acara kesehatan kita Total Health, Hidup Sehat Pilihan Anda. Ya, telah hadir di studio pada saat ini adalah Om Jeffrey Takasanakeng. Beliau merupakan praktisi kesehatan dan manajer dari AM Wellness. Sudah tahu ya, kita akan membahas tentang diet alkali. Oke, halo, apa kabar Om? Sehat Deto, apa kabar Deto? Wah, luar biasa, puji Tuhan, Puji juga Tuhan. sehat-sehat. Nah, kita ini akan membahas nih mengenai diet alkali. Ini saya baca-baca juga lumayan ngetren ini akhir-akhir ini. Nah, tentu banyak orang, banyak pemirsa yang bertanya-tanya tentang diet ini. Mungkin masih bingung atau mungkin kurang paham tentang diet ini. Nah, kita akan kupas nih tentang diet alkali. Tapi by the way, sebelum kita lanjut, sebenarnya apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan diet alkali ini, Om? Seperti apa? Oke, terima kasih Deto atas kesempatan yang indah ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita sedikit membahas tentang diet alkali. Jadi diet alkali itu adalah didasarkan satu pemikiran untuk memperoleh kehidupan yang lebih sehat dengan cara mengganti makanan yang menghasilkan asam dengan makanan yang menghasilkan alkali atau menghasilkan basa. Basa atau istilah lainnya alkali, itulah sebabnya disebut diet alkali. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Otto Warburg, dia adalah seorang pemenang hadiah Nobel tahun 1931, sudah lama banget. Dia katakan seperti ini, tidak ada penyakit termasuk kanker yang dapat muncul dalam lingkungan alkali atau basa. Jadi ketika tubuh kita dalam kondisi alkali, maka tidak ada penyakit yang muncul, itu menurut beliau. Dan dasar pemikiran inilah maka tentunya kita juga semua menginginkan bahwa kita tidak mengalami masalah. Salah satu solusi yang disarankan banyak orang adalah diet alkali. Nah, kita lihat seperti apa diet alkali itu sebenarnya. Jadi kalau kita sering berbicara mengenai alkali dan asam, kita akan jelaskan sebentar tentang ini. Tetapi pada prinsipnya makanan yang asam bukan berarti itu tidak alkali. Makanan yang asam bukan berarti tidak alkali. Kalau saya ambil contoh seperti ini. Misalnya kita ambil kayu. Kayu itu dibakar. Waktu dibakar maka muncullah api. Api itu selesai, maka yang terjadi adalah apa? Apa yang tersisa, Deto? Arang. Arang. Habis arangnya jadi apa? Abu. Debu ya? Abu. Iya, jadi abu. Jadi kalau disebut diet alkali adalah diet yang menghasilkan abu alkali. Kalau yang asam adalah makanan yang menghasilkan abu sifatnya asam.
Jadi bukan berbicara soal rasanya. Oke. Rasanya asam bukan berarti berarti. abu yang dihasilkan itu asam. Tetapi yang kita bicarakan soal diet alkali itu adalah makanan yang abunya, sisanya, kalau disebut dengan istilah metabolic waste atau limbah, hasil pembakaran di dalam tubuh kita itu adalah abu alkali. Jadi itulah yang disebut dengan diet alkali. Jadi diet alkali adalah diet yang menghasilkan abu alkali. Seperti itu, Deto. Oke, wah jadi ini bukan berarti yang sama dikatakan ya, bukan berarti asam itu dan tidak menghasilkan alkali dan sebaliknya. Nah, ini alkalen ini yang saya tahu ini berhubungan dengan pH tubuh kan ya. Nah, sebelum masuk mungkin bisa dijelaskan lagi tentang asam basa ya. pH di dalam tubuh kita ini seperti apa? Oke, memang untuk bisa memahami saya yakin Bapak Ibu sudah tahu juga tentang asam dan basa. Tetapi sedikit untuk kita bisa mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang asam dan basa. Kenapa pakai daya ukur yang disebut dengan pH atau parameternya adalah pH. pH itu berasal dari singkatan potential hidrogen. Kandungan hidrogen yang ada dalam satu cairan. Semakin tinggi kandungan hidrogennya makin asam. Makin kurang kandungan hidrogennya itu makin alkali atau makin basa. Jadi lawan daripada kandungan hidrogen adalah kandungan OH. Jadi H plus dengan OH itu kalau istilah kimianya. Jadi kalau H-nya makin tinggi berarti makin asam. OH-nya makin sedikit. Sebaliknya, kalau H-nya makin sedikit, OH-nya makin banyak berarti alkali. Sekarang kalau seandainya H dengan OH ini seimbang jumlahnya, maka kita akan mendapatkan yang namanya H1 OH 1, maka ada 2H plus O menjadi H2O, air. Dan air yang disebut dengan netral. Oh, nggak asam, nggak basa. Tidak basa. Karena seimbang. Molekul H dengan OH itu seimbang jumlahnya sehingga tidak jadi asam atau tidak jadi basa. Jadi sekarang kalau kita mau berbicara mengenai misalnya pH 1,4 misalnya, maka jumlah hidrogennya itu yang ada di sana adalah 0,04. Jumlahannya 0,04. Kalau kita sebut pH 7,4, maka jumlah hidrogennya adalah 0,00000 sampai 704. Jadi kalau disebut pH-nya 14,4 atau 13,4, maka 0,013 4. Jadi kita bisa bayangkan semakin tinggi kandungan hidrogennya makin asam, semakin tinggi kandungan OH-nya makin alkali. Itulah disebut dengan alkali. Jadi di tubuh kita itu ada organ-organ yang memiliki pH yang berbeda satu dengan yang lain. Kita ambil contoh yang paling variatif adalah di dalam sistem pencernaan kita. Mulai dari mulut kita, ya? Ludah. Itu biasanya dipakai untuk menguraikan makanan supaya terutama karbohidrat. Dan juga ludah itu bagus untuk supaya membuat makanan itu gampang masuk ke dalam saluran pencernaan kita. pH-nya berapa? 6,8 sampai 7,5. Berarti sedikit asam sampai sedikit basa. Sekitar di situ. Masuk ke dalam, ke lambung bagian atas, mulai pencernaan diproses di sana, pH-nya 4,0 sampai 6,5. Berarti asam atau basa ini? Asam. Sudah asam. Masuk lagi ke bagian lambung dalam, itu pH-nya 1,5 sampai 2,0. Itu sangat asam. Ya, sangat asam karena di sanalah dilepaskan yang namanya asam hidroklorida atau HCl untuk menguraikan makanan. Dan juga fungsinya apa? Membunuh kuman. Kuman-kuman yang tidak berguna, tidak bermanfaat itu akan mati di sana dengan asam yang sangat-sangat tinggi ini. Kemudian dari lambung kita, makanan kita akan masuk kepada saluran usus kita. Usus kita pH-nya sudah tidak lagi asam, sudah lebih alkali, 7,2 sampai 7,5, sekitar di situ pH-nya. Dan di sanalah nutrisinya itu diserap oleh tubuh kita. Terus lagi dari usus kecil kita masuk kepada usus besar kita, di mana sisa-sisanya itu akan dibawa keluar dan di sanalah air-air pun diserap. Sehingga kita akan mendapatkan
pH yang ada di usus kita itu lebih alkali 7,9 sampai 8,5. Jadi kalau kita berbicara saluran pencernaan kita atau organ-organ pencernaan kita memiliki pH yang sangat variatif, sangat berbeda satu sama lain. Kenapa? Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi itu saluran pencernaan kita. Nah, mungkin ada satu nih yang kita perlu perhatikan, ini sangat-sangat penting. Kalau tadi mungkin hanya sekedar wawasan aja, tapi ini sangat penting, harus kita perhatikan baik-baik. Bahwa darah kita pH-nya itu 7,35 sampai 7,45. Berarti asam atau alkali itu, Dad? Asam ya, alkaline ya. 7,35 sampai 7,45. Berarti di atas 7 itu alkali. Alkaline. Sedikit alkali. Jadi tidak asam. Dan pH 7,35 sampai 7,45 ini yang ada di darah, itulah pH tubuh kita yang sesungguhnya. Boleh dikatakan pH normal ya? Itulah pH normal kita, di mana organ-organ yang lain kita berfungsi dengan baik dalam pH tersebut. Oke. Nah, kalau seandainya, ini masalahnya, pH 7,35 sampai 7,45 ini adalah sangat-sangat vital. Ketika dia naik, maka masalah. Ketika dia turun dari situ, masalah. Metabolisme kita akan lumpuh apabila dia di atas 7,45 atau kurang dari 7,35. Oleh sebab itu kita harus jaga pH tubuh kita dalam kondisi tersebut. Sedikit apa? Sedikit alkali, bukan asam. Jadi, kalau kita sudah berbicara mengenai metabolisme, maka ada dua kategorinya. Ada metabolisme yang disebut dengan metabolisme asidosis atau alkalosis, dan juga penyebab keasaman atau kategori asam disebut dengan respiratory acidosis atau alkalosis. Oke, kita mungkin tidak akan jauh, tidak masuk ke sana ya. Tidak masuk ke sana karena ini terlalu jauh, tetapi pada prinsip yang penting kita pahami adalah jangan sampai pH tubuh kita itu kurang dari 7,5 atau lebih dari 7,45. Nah, kira-kira orang-orang yang seperti apa yang beresiko untuk mengalami masalah asam, terutama kalau masalah alkali? Bagi saya kira kita tidak terlalu membahas ke sana. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kita semua untuk membahas tentang asam. Karena kecenderungan hidup kita itu asam, bukan alkali. Tetapi sering kita katakan kurang asam. Oh enggak. Tidak kurang asam, kita sudah kelebihan asam. Dengan pola hidup kita kelebihan asam, nggak pernah kekurangan asam. Jadi jangan pernah bilang kurang asam ya. Kalau lebih asam silakan. Nah, oke. Tadi kan mengenai asam ya, asam tuh. Mungkin bisa nggak dijelasin atau ada beberapa contoh dari gejala ataupun tanda-tanda nih orang yang menunjukkan bahwa tubuh dalam keadaan asam. Takutnya saya mungkin sekarang ini Om lagi asam, lagi kelebihan asam. Nah. Oke, jadi tidak kekurangan asam ya. Oke, jadi jangan bilang kurang asam. Bukan kurang asam, kelebihan. Jadi tanda-tanda tubuh kita itu asam ada beberapa. Rasa lemah. Seakan-akan kita nggak banyak beraktivitas tapi lemah. Oke. Letih. Kurang semangat. Kemungkinan besar tubuh kita sedang mengalami asam. Agitasi atau gelisah. Gelisah ya. Cemas, gampang tersinggung, gampang panik, sedikit dapat kata-kata sedikit langsung marah. Coba lihat, perhatikan baik-baik, jangan-jangan tubuh kita asam. Itu adalah tanda-tandanya. Ada banyak masalah seperti kulit, eksim, kemudian jerawat, gatal-gatal. Itu oleh karena tubuh kita sedang dalam kondisi asam. Badan sakit-sakit, nggak beraktivitas. Kok sakit-sakit, pegal-pegal. Ngapain saya? Nggak ngapa-ngapain. Kemungkinan asam loh. Nah, itu dia. Kemudian, bagi gadis-gadis atau ibu-ibu menderita kram sebelum atau selama menstruasi. Bisa saja oleh karena tubuh Anda sedang asam. Sakit lambung, mah, termasuk. Cenderung ngantuk. Asam itu. Mual, bahkan libido kurang. Itu adalah tanda-tanda tubuh kita asam. Dalam keadaan asam. Nah, bisa saja kalau seandainya tubuh kita asam secara berlebihan, maka masalah kita akan alami. Ada banyak masalah, kita bisa jelaskan lebih lanjut tentang itu. Tapi pada prinsipnya jika Bapak Ibu Anda bisa melihat tubuh Anda mengalami gejala-gejala tadi, coba waspadalah. Kemungkinan kita sedang mengalami tubuh yang asam.
Harus cepat diimbangi. Memang pada prinsipnya darah kita luar biasa. Darah yang sangat-sangat powerful yang Tuhan ciptakan. Mengatasi keasaman tubuh. Tetapi hati-hati. Terlalu sering asam, organ-organ tubuh kita akan terbeban. Kita akan masuk ke sana tentang itu. Oke, wah luar biasa sekali. Nah itu tadi ya kita telah mengenal setidaknya bagaimana tentang alkali dalam tubuh kita ini, asam basa dan juga gejala dari menunjukkan tanda dan gejala dari kondisi yang asam. Nah kita akan kembali membahas tentang topik diet alkali ini. Mungkin kita akan membahas tentang penyebab dari metabolic acidosis dan sebagainya. Kita akan kembali dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Ya, masih bersama dengan kami dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Bersama dengan narasumber kita adalah Om Jeffrey Takasanaki, yang beliau merupakan praktisi kesehatan dan juga manajer dari AM Wellness. Dengan topik yang sangat menarik saat ini adalah diet alkali. Oke Om, tadi kita sudah melihat ya bagaimana tanda-tanda dan gejala menunjukkan bahwa tubuh kita dalam keadaan asam. Nah yang menjadi pertanyaan juga, apakah ada masalah lebih serius bila kondisi kita ini asam? Baik, tadi adalah gejala-gejala awal yang kita sudah sebutkan tadi. Sekarang kalau seandainya gejala-gejala ini atau kondisi asam itu berkelanjutan, apa yang terjadi? Salah satu yang terjadi adalah ketika tubuh kita asam, maka insulin kita menjadi sensitif. Oke, insulin sensitif akibatnya apa? Konversi dari kalori menjadi lemak ini sangat cepat diproses. Jadi kalori yang seharusnya kita pakai untuk beraktivitas itu cepat diproses oleh insulin, diproses oleh tubuh kita, langsung jadi lemak disimpan. Apalagi masalahnya, kalau seandainya itu diproses jadi lemak lalu disimpan, maka tubuh kita kekurangan kalori. Akibatnya tubuh berteriak, minta sumber energi dong, minta makan dong. Nafsu makan naik. Jadi kalau tubuh kita berkelanjutan asam, maka yang terjadi adalah lemak numpuk di sana-sini dan tidak bisa dikeluarkan, sangat sulit. Tubuh kita bisa jadi obesitas. Itu salah satu masalah yang kita hadapi kalau tubuh kita asam berkelanjutan. Tubuh asam juga bisa mengakibatkan sel beta terganggu. Sel beta ini apa? Sel beta itu ada di pankreas, dialah yang berhubungan dengan insulin juga. Nah, kalau sel beta ini terganggu, maka imun kita over responsif, terlalu responsif. Maksudnya apa? Maka kita akan cenderung mengalami yang disebut dengan masalah autoimun. Seharusnya kekebalan tubuh kita ini bermanfaat untuk menyerang apabila ada musuh masuk ke dalam tubuh kita, ada kuman masuk ke dalam tubuh kita, dia serang. Ada sel-sel aneh yang masuk ke dalam tubuh kita, dia serang. Tetapi karena over responsif, terlalu responsif, maka sel yang normal pun dihantam. Banyak penyakit yang diakibatkan oleh karena autoimun ini atau kekebalan tubuh kita menyerang diri kita sendiri. Itu adalah hal yang berikut yang terjadi. Ada juga tubuh asam kita ini bisa mengakibatkan radikal bebas menjadi sangat aktif. Radikal bebas menjadi aktif, pasti dia akan merusak sel kita. Sel kita rusak, penuaan dini terjadi. Kita cepat kelihatan kusam, cepat kelihatan tua. Dan bukan hanya itu, segala jenis penyakit muncul kalau sel-sel kita rusak oleh karena radikal bebas ini. Apa ini radikal bebas? Mungkin sedikit contoh tentang ini, Deto. Iya, boleh. Mungkin contoh yang paling bagus adalah anggap ya, kita ini suami istri. Kita hidup nyaman dalam satu keluarga sebagai suami istri. Tetapi karena ada radikal bebas yang aneh yang datang, dia ambil salah satu dari kita. Karena dia butuh pasangan. Dia butuh pasangan, dia ambil salah satu dari kita. Maka apa yang terjadi? Rumah tangga kita jadi hancur, kacau. Diambil oleh orang lain. Radikal bebas adalah seperti itu. Mengambil pasangan dari suatu kelompok yang sudah jadi, mapan, sudah jadi. Sel kita yang sel normal ini dengan elektron yang sudah seimbang, diambil muatan elektronnya oleh radikal bebas. Sehingga sel kita terganggu, masalah.
Kalau cuma masalah di sel-sel lain mungkin tidak terlalu, tetapi kalau masalah sampai kepada DNA-nya, kode genetik terganggu, ya kita bisa bayangkan sel yang seharusnya jadi darah kita bukan jadi darah yang aneh karena kodenya terganggu. Maka itu biasa disebut dengan kanker darah. Seharusnya jadi paru-paru, sel paru-paru yang bagus, tapi jadi sel paru-paru yang aneh, kanker paru-paru. Nah, itulah karena kode genetik ini rusak diakibatkan oleh apa? Radikal bebas. Radikal bebas terjadi oleh karena apa? Asam tinggi bisa membuat radikal bebas menjadi lebih aktif. Banyak gangguan emosi juga tubuh asam, kita sebut tadi gangguan emosi. Karena mengganggu metabolisme lemak dan lipida. Lemak dan lipida ini dibutuhkan oleh otak. Ya kan, saraf kita butuh lemak. Jadi kalau lemak ini terganggu, emosi kita terganggu. Ya kan, oleh sebab itu dikatakan tadi sering gelisah, cemas, cepat marah, irritated, atau ya kesal kelas, pembawaannya kesal terus. Hormon terutama itu akan terganggu juga. Jadi akibat dari tubuh asam seperti itu. Kemudian korosi pada pembuluh darah itu juga terjadi. Pembuluh darah korosi maka mengakibatkan apa? Pembuluh darah mengeras, aterosklerosis. Kemudian pelebaran pembuluh darah atau pembuluh darah itu menggelembung. Ada juga mengakibatkan irama jantung bermasalah. Kemudian apalagi? Serangan jantung tentunya dan stroke. Asam. Jadi sangat-sangat perlu kalau kita menghindari asam ini. Banyak sekali masalah yang bisa diakibatkan karena tubuh asam ini. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan sedikit mengenai gejala tubuh asam tadi, gejala awal. Tetapi kalau itu berkelanjutan, maka yang terjadi adalah apa? Osteoporosis. Tulang kita jadi lemah, jadi keropos. Sistem kekebalan tubuh kita bermasalah, sakit-sakitan. Pencernaan kita menjadi masalah yang kronis. Kemudian sakit artritis atau persendian bermasalah. Tulang-tulang rawan kita menjadi masalah. Jadi sendi kita sakit. Batu ginjal, penyakit ginjal. Gini, kenapa sampai ginjal kita bermasalah? Sedikit kita masuk ke sana ya. Iya. Ketika tubuh kita asam, maka ginjal kita akan mengeluarkan yang namanya bikarbonat untuk menyeimbangkan keasaman tubuh itu. Bikarbonat ini dikeluarkan, dilepaskan oleh ginjal. Nah, terus asam lagi yang terjadi, ginjal ini dipaksa untuk mengeluarkan bikarbonat ini. Akibatnya apa yang terjadi dengan ginjal kalau dipaksa terus? Kolaps lah. Kolaps. Masalah ginjal. Disitulah masalahnya kalau kita terlalu sering asam yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, pola hidup yang cenderung asam, ini yang kita akan alami. Masalah jantung, masalah sirkulasi kita akan bermasalah. Infeksi jamur sangat mudah terjadi karena tubuh kita asam. Kanker yang kita sudah sebutkan tadi. Jadi luar biasanya ini adalah hal-hal yang bisa terjadi kalau tubuh kita asam. Jadi banyak sekali, Dad. Oke. Mau lebih lanjut lagi? Nah, apalagi nih tentang keasaman tubuh ini kalau berlanjut seperti itu terus. Jadi penyebab tubuh asam sebenarnya ada beberapa hal. Seperti yang kita sudah sebutkan beberapa hal tadi, terutama penyakit. Itu adalah penyebab tubuh asam, gangguan pada organ tubuh kita. Itu penyebab tubuh asam. Pola hidup. Mungkin penyakit kita akan banyak bahas di waktu-waktu yang lain. Organ kita akan bahas di waktu-waktu yang lain juga. Sekarang kita lebih fokus kepada pola hidup kita. Diet kita seperti apa? Oleh sebab itu judulnya tadi adalah apa? Diet alkali. Kita lihat diet alkali itu diet yang seperti apa yang bisa membuat supaya tubuh kita ini tidak asam. Karena kita sudah tahu tadi akibat dari tubuh asam itu banyak sekali masalah yang kita akan alami. Oleh sebab itu diet salah satu penyebab tubuh asam inilah yang kita harus perhatikan baik-baik. Jadi selain diet, stres penyebab tubuh asam juga. Jadi jangan gampang stres loh. Kurang tidur. Oh, mempengaruhi juga ya. Lingkungan yang terpolusi, udara yang kurang oksigen, udara di perkotaan yang kurang oksigen itu penyebab tubuh kita asam. Yang kita hirup banyak karbon dioksidanya. Nah, karbon dioksida dalam darah kita banyak,
darah kita jadi asam. Ginjal harus dipaksa kembali untuk bekerja mengeluarkan bikarbonat untuk menyeimbangkan keasaman itu supaya jadi sedikit alkali. Jadi itulah kira-kira gambaran penyebab-penyebab kondisi tubuh kita asam. Mulai daripada kita lihat diet kita. Nah, diet kita pada prinsipnya seharusnya yang dikonsumsi tubuh, karena tubuh berfungsi saat tubuh alkali, maka diet yang kita konsumsi harus sebaiknya cenderung alkali. Jangan yang asam. Jadi sekali lagi, makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi haruslah minuman yang abunya, hasil pembakarannya adalah alkali. Basa ya, Bukan bersifat basa. asam. Ya, harus bersifat basa. Nah, contoh seperti apa itu? Kedelai. Kedelai ya? Iya, miso, kacang kedelai, tahu, tempe. Itu adalah bersifat alkali. Jadi abu yang dihasilkan hasil pembakarannya atau limbah metabolismenya itu adalah alkali. Oke. Kemudian apa lagi? Ya? Sayur-sayuran segar, termasuk kentang, itu adalah alkali. Itu yang kita butuhkan. Kemudian buah-buahan. Nah, saya biasanya selalu menyinggung tentang hal-hal ini karena memang itu yang dibutuhkan tubuh. Buah-buahan yang dibutuhkan tubuh. Buah-buahan kita konsumsi menghasilkan limbah metabolisme yang alkali, yang basa. Kemudian bumbu, rempah, contoh seperti daun serai atau batang serai, kemudian kemangi. Tapi tidak termasuk garam dan mustard ya, itu tidak termasuk. Jadi garam itu adalah asam. Oke. Kemudian apa lagi? Biji-bijian, gandum, bunga matahari, labu, biji labu maksud saya, kemudian millet dan sejenisnya. Itu adalah biji-bijian yang sangat baik untuk membantu tubuh kita dalam kondisi alkali. Lemak seperti minyak zaitun, minyak alpukat itu sangat baik untuk tubuh kita karena dia alkali. Kacang-kacangan, jelas banyak sekali jenis kacang kita dapatkan. Mulai kacang kedelai, juga kacang hijau, kacang merah, kacang mete. Itu semua adalah yang disebut makanan alkali. Jadi kalau disebut dengan diet alkali, inilah yang kita konsumsi. Sebaliknya, kalau kita konsumsi yang lain, justru itu mengakibatkan keasaman. Nah, seperti apa itu? Nah, kalau yang tadi kan kita sudah lihat makanan alkali, sumber-sumbernya. Justru sebenarnya diet alkali yang diet seperti itu ya, seperti tadi. Oke, nah, tapi kita juga harus menghindari dong tentunya makanan atau diet berlawanannya ya, atau makanan yang mengandung asam. Diet yang menghasilkan abu asam ini, itu kita harus hindari juga seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa itu? Oke, kita ambil contoh ya. Diet yang menghasilkan abu alkali, semua produk susu. Termasuk apa? Keju. Itu kalau kita makan bukan produk abu alkali ya, abu asam. Jadi kalau kita mengkonsumsi susu salah satu, termasuk keju, itu akan menghasilkan di tubuh kita menjadi abu asam. Disitulah tubuh kita mengalami masalah keasamannya. Apalagi makanan olahan yang tinggi garam, seperti potato chips, kentang bagus. Tapi kalau sudah diolah seperti itu, jadi keripik, apalagi ditambah dengan garam, itu sudah makanan yang menghasilkan limbah asam bagi tubuh kita. Bumbu yang kadar natriumnya tinggi, seperti apa? Kecap, saus, kecap asin terutama ya, kemudian saus steak atau saus barbecue. Itu adalah makanan-makanan yang tinggi asamnya. Jadi itu yang bisa kita hindari. Kemudian makanan laut, seafood. Itu termasuk lobster, udang, dan sejenisnya. Itu di dalam tubuh kita ini akan menjadi asam. Itu yang harus kita hindari. Seafood ya? Seafood. Termasuk ikan. Termasuk ikan. Ya, termasuk ikan. Enak sih, tapi termasuk itu. Itu adalah penyebab alkali. Jadi kalau kita lihat inilah konsumsi, kalau kita memakan makanan seperti ini dan setiap hari biasanya kita lakukan ini. Konsumsi makanan-makanan seperti ini. Maka yang kita dapatkan adalah tubuh yang asam. Masih banyak seperti daging.
daging, segar maupun olahan, itu menghasilkan asam di tubuh kita. Tepung putih, tepung yang sudah atau karbohidrat yang tidak ada nutrisi pendampingnya, itu bagi tubuh kita jadi abu asam. Minuman berkarbonat, seperti apa? Berkarbonasi seperti, ya kita tahu lah, soft drink. Itu penyebab asam di tubuh kita. Kemudian, minuman yang tinggi fosfatnya, seperti bir, alkohol, itu juga itu bahaya. Itu penyebab asam di tubuh kita. Gula rafinasi. Nah, saya selalu singgung gula rafinasi Gula, ya? ini. Oke. Gula itu adalah penyebab asam di tubuh kita. Padahal gula mungkin orang tahu manis. Setiap hari kita konsumsi itu karena manis, rasanya enak, tetapi padahal penyebab malapetaka juga. Mungkin kita pernah membahas beberapa waktu yang lalu tentang gula. Di dalam total hal juga bagaimana bahaya gula bagi tubuh kita. Sangat-sangat berbahaya karena gula itu pun asam. Wah, oke. Semakin menarik ini. Oke, Om, kita tahan sebentar. Nah, kita akan kembali lagi dengan topik diet alkali. Akan membahas sedikit tentang gula, bagaimana ternyata gula ini mungkin kita tahu manis, tapi sifat metaboliknya itu sebenarnya asam dan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Kita akan kembali dalam program Total Health. Ya, kita kembali lagi dalam program kesehatan kita, Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana makanan-makanan yang mengandung akan tinggi alkali dan juga makanan-makanan yang mengandung tinggi akan asamnya. Oke, yang menarik itu yang poin yang terakhir, salah satu makanannya yang mengandung tinggi akan asam adalah gula rafinasi. Wah, ini bagaimana, Om? Gula ini kok tinggi akan sifat asamnya itu? Oke, baik. Terima kasih, Deto. Jadi, memang gula pada dasarnya, kalau kita konsumsi, ini akan mengakibatkan atau menyisahkan limbah asam di tubuh kita. Dan apa yang terjadi dengan gula ini kalau kita konsumsi? Pada topik yang lalu kita sudah sempat membahas akibat-akibat yang lain, tapi saat ini kita akan bahas berhubungan dengan asamnya. Jadi, gula ini akan membuat keseimbangan natrium dan kalium di sel kita ini bermasalah. Ketika keseimbangan ini bermasalah, maka cairan di dalam sel kita jadi bermasalah juga. Jadi cairan di dalam sel-sel kita bermasalah juga. Ketika cairan sel-sel kita bermasalah, maka komunikasi antar sel juga bermasalah. Sehingga kerjasama antara sel kita jadi masalah. Ya, apa akibatnya? Penyakit juga. Itu dia. Apalagi yang terjadi diakibatkan oleh gula rafinasi ini atau gula putih ini, menghambat penyerapan kalsium. Kalsium itu sangat diperlukan untuk keseimbangan asam basa di tubuh kita. Supaya tubuh kita tetap pada pH yang sesuai, maka kalsium ini sangat diperlukan. Jadi ketika kalsium kita konsumsi, dengan kita konsumsi gula, maka penyerapan kalsium ini tidak terjadi dengan baik. Akhirnya tubuh kita kekurangan kalsium. Padahal kalsium diperlukan untuk menyeimbangkan kondisi yang asam di tubuh kita. Kita ambil contoh. Saya pernah menggunakan contoh bahwa kalau kita sakit MAH, maka yang kita minum adalah obat MAH tentunya. Apa kandungan obat MAH itu? Kalsium. Karena tubuh kita ketika kita sakit MAH, lambung kita asamnya sedang tinggi, maka dimasukkanlah kalsium untuk menyeimbangkan keasaman itu. Nah, gula menghambat penyerapan kalsium. Konsumsi gula juga, penelitian mengatakan akan membuat orang akan kurang konsumsi sayur dan buah-buahan. Kalau kita konsumsi gula, maka konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan kita akan menjadi sedikit. Karena dari antara sayur dan buah dengan gula mana lebih enak? Gula lebih enak, lebih manis. Sayuran nggak semanis itu. Makanya biasa mungkin Om, anak-anak kecil itu yang suka kayak makan permen, makan gula itu udah malas makan sayur dan buah ya. Mempengaruhi juga ya itu ya. Tepat sekali. Semakin sering kita kasih yang manis-manis ke mereka, makin tidak suka mereka terhadap buah dan sayuran. Dan ini penelitian dilakukan salah satu universitas di London.
bahwa kalau kita konsumsi gula memang itu akibatnya. Sehingga mereka mengatakan konsumsi 800 gram buah dan sayuran, atau kita bisa katakan itu sekitar 10 porsi. Maka itu bisa mengatasi masalah keasaman tubuh kita. Wow. Banyak masalah yang bisa diatasi oleh kalau kita konsumsi buah dan sayuran 10 porsi per hari. Atau setidaknya diet alkali ini ya. Setidaknya konsumsi diet alkali. Oke, seperti apa kira-kira penyakit mungkin yang bisa? Konsumsi sayuran dan buah itu akan membantu membuat penyakit jantung atau resiko terjadinya penyakit jantung turun 24%. Wow. Ini penelitian yang sudah dilakukan. Resiko terjadinya stroke 33% bisa turun kalau konsumsi sayuran dan buah-buahan. Penyakit kardiovaskular pembuluh darah kita 28% bisa turun, penyumbatan dan lain-lain itu bisa terhindar. Kanker bisa turun 13%, bahkan saya yakin lebih banyak daripada itu karena diet alkali itu akan bisa menghindari banyak sekali penyakit. Oke. Kematian dini bisa turun 31%. Ini sudah diterbitkan di Journal of Epidemiology. Jadi seperti itu. Jadi banyak penyakit yang bisa diatasi kalau kita konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Wow. Oke, jelas sampai sini ya, Det, ya? Oke. Lanjut lagi. Ternyata bermanfaat sekali ya, luar biasa sekali ya. Luar biasa. Kali ini. Sekarang minuman. Itu makanan tadi. tadi. Makanan ya. Makanan ya. Sekarang minuman. Kita cenderung juga minum minuman yang asam, terutama yang enak-enak. Bukan jeruk asam ini ya. Oke, sekali lagi jeruk asam. Oke, bagus sekali. Jeruk asam, apakah itu mengakibatkan asam dalam tubuh kita? Jeruk di dalam tubuh kita itu akan diproses dan abu yang dihasilkan adalah abu alkali. Jadi walaupun rasanya asam, rasanya aja yang asam ya. Rasanya asam, tetapi abu yang dihasilkan adalah abu alkali. Itu masuk dalam diet alkali. Jeruk. Juga apalagi buah-buah yang asam. Strawberry. Asam rasanya, tetapi itu menghasilkan abu alkali. Wow. Nah, sekarang kita lihat air yang kita konsumsi. Apakah air yang kita konsumsi adalah air alkali atau air yang asam? Minuman yang alkali atau minuman yang asam? Nah, bagaimana itu? Nah, kita bisa lihat banyak, kalau kita lihat banyak iklan-iklan di televisi, tentu kita tahu air alkali. Ya, pH-nya tentu harus di atas 7. Ada yang di atas 8, ada yang 9. Tidak ada masalah seperti itu. Karena tubuh kita pada prinsipnya cenderung asam. Jadi kita kasih lebih alkali tidak ada masalah. Karena udara yang kita hirup, terutama daerah perkotaan, udara yang asam, membuat tubuh kita jadi asam, maka kita minum air yang cenderung alkali, itu sangat baik. Jangan minum air yang justru air asam. Nah, kita bisa bayangkan ya kalau kita konsumsi air yang asam. Contohnya kita sudah sebutkan tadi, soft drink. Soft drink ya. Oke. Soft drink. pH soft drink ini sekitar 2,8 sampai 3,2. Asam atau alkali ini? Asam sekali. Sangat asam. pH semua, terutama, kita tidak sebut merek, tetapi jenis cola. Oke. Jenis cola itu 2,8 sampai 3,2. Itu pH-nya di situ. Jadi kalau kita seandainya mengkonsumsi pH 3 ini, kita ambil rata-rata katakan 3. Urin kita atau air seni kita itu dikeluarkan dengan pH 5. Nah, sekarang kita konsumsi pH 3, dikeluarkan pH 5. Maka apa yang dilakukan oleh tubuh kita adalah pH 3 ini harus dinaikkan pH-nya atau dibuat tidak terlalu asam. Caranya bagaimana? Gini, Det. Dari pH 3 untuk dirubah jadi pH 4, kalau kita ambil air, maka itu dilarutkan 10 kali lipat. Kalau dia jadi dari 4 ke 5, berarti dilarutkan 10 kali lipat lagi. Nah, sekarang dari pH 3 ke pH 5, berapa kali lipat? 20 kali lipat. 10 kali 10, 100 kali lipat. Seperti itulah kalau kita berbicara mengenai penggunaan air untuk menyeimbangkan pH tubuh kita. Jadi kalau kita konsumsi 1 kaleng minuman soft drink yang pH-nya 3, 1 kaleng isinya 330 ml. Maka harus dilarutkan 100 kali lipat. Berarti harus butuh berapa banyak air? 33 liter air. Jadi saya bisa bayangkan. Supaya seimbang ya. Supaya sesuai dengan urin yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Cairan yang dikeluarkan harus 5. Jadi dari 3 ke 5 harus 100 kali.
330 ml harus dilarutkan menjadi 33 liter. Seperti itulah berapa banyak air yang dibutuhkan. Tetapi luar biasanya tubuh kita itu Tuhan ciptakan luar biasa. Menarik. Untuk menyeimbangkan ini, maka kembali saya sebutkan tadi bahwa ginjal kita akan mengeluarkan karbonat untuk menyeimbangkan ini. Kalsium akan dipakai untuk menyeimbangkan pH ini. Nah, kalsium yang seharusnya sangat baik untuk tulang, sangat baik untuk otak kita, sangat baik untuk jantung kita, hanya dipakai untuk menetralisir keasaman ini. Semakin kita cenderung asam lagi kita minum lagi, kalsium semakin banyak Bekerja lagi dia. diambil. Semakin banyak diambil, kalsium yang kita konsumsi nggak cukup. Diambil dari mana? Diambil dari sumber kalsium yang banyak di tubuh kita, di mana itu? Tulang. Akhirnya kalsium dari tulang digerogoti, diambil, tiap hari diambil sedikit-sedikit. Akhirnya Lama-lama keropos. Tulang keropos. Disitulah masalahnya kenapa kalau kita cenderung konsumsi makanan yang asam sifatnya, dalam arti abu yang dihasilkan adalah abu asam, maka tubuh kita akan cenderung kena tulang keropos. Oh, I see. Kena masalah ginjal, kena masalah jantung, cenderung gelisah. Jadi segala macam penyakit bisa muncul. Tidak heran dikatakan di awal tadi bahwa kalau kita konsumsi makanan yang alkali atau tubuh kita dalam kondisi alkali, seharusnya tidak ada penyakit yang terjadi dalam tubuh kita. Wow. Menarik sekali ini. Penyebab asam yang lain lagi. Ini luar biasa juga. Stres. Stres itu bisa mengakibatkan tubuh kita asam. Tubuh kita asam mengakibatkan stres. Nah sekarang, stres mengakibatkan tubuh asam asam mengakibatkan stres. Jadi lingkaran. Lingkaran setan nih. Iya. Lingkaran yang tidak ada akhirnya. Akhirnya makin asam, makin stres, makin asam, tambah stres. Jadi sangat baik Bapak Ibu sekalian, stres ini kita harus hindari. Ada banyak cara bisa menghindari stres. Olahraga setiap hari itu sangat bagus untuk mengatasi stres. Terlibat dalam aktivitas kegiatan sosial itu sangat baik untuk mengatasi masalah stres. Luangkan waktu untuk menikmati hidup. Piknik itu menghindari stres. Tapi jangan piknik dengan stres juga, sama masalah lagi. Lakukan sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Kita hobinya apa? Baca buku lah. Kita senang bercanda lah, nggak apa-apa. Bercanda, menonton acara-acara yang lucu itu sangat bagus mengatasi stres. Dan juga masalah-masalah yang lain, itu hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Itu adalah hal-hal yang sangat baik untuk tubuh kita. Hindari stres, hindari soft drink, hindari makanan penyebab asam, tetapi lebih fokus pada makanan yang alkali. Wah. Kira-kira seperti itu, Dok. Oke, jadi sebenarnya untuk diet alkali ini bukan hanya soal diet juga ya, tapi justru dengan stres juga ya. Pola hidup Boleh dikatakan secara holistik. Secara Makanya acara ini kita namakan Total Health, melihat dari semua aspek olahraga dan semuanya. Terlebih kalau untuk soal makanan, nah pada saat ini kita harus lebih banyak ya, tentunya memilih makanan yang bersifat alkali daripada makanan yang bersifat asam. Sudah kita contoh malas olahraga, terus makan makanan asam, terus kurang banyak piknik, masalah. Stres. Nah itu Malapetaka yang akan malapetaka kembali pada kesehatan tubuh kita itu. Oke, ya luar biasa, itu dia, kita telah membahas tentang diet alkali pada saat ini, luar biasa. Nah pada saat ini Om mungkin bisa berikan kesimpulan atau closing statement di topik kita saat ini, diet alkali. Baik, terima kasih Dato. Jadi pada akhir daripada sesi ini saya ingin sampaikan bahwa sebaiknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang menghasilkan alkali bagi tubuh kita. Seperti apa itu? Buah-buahan, sayur-sayuran, sudah nggak usah dipertanyakan. Kacang-kacangan, biji-bijian, jangan yang sudah diolah, ya. Jadi yang lebih utuh, lebih bagus. Maka itulah yang akan menghasilkan abu alkali bagi tubuh kita. Itu yang kita perlukan. Itulah diet alkali kita, bukan diet asam yang kita harus masukkan dalam tubuh kita. Sebagai penutup ada satu kutipan dari kitab suci Kristiani dalam Matius 22 ayat 21 dikatakan seperti ini. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang sesuai apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kasih. Itu. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah,
kasih itu. Apa yang wajib kita berikan kepada tubuh kita, kasih itu. Tubuh kita butuh alkali, kasih diet yang alkali, jangan kasih yang asam. Tubuh kita butuh menghirup yang alkali, butuh hirup banyak oksigen, hirup oksigen, jangan hirup karbon dioksida dari polusi. Tubuh kita perlu mengkonsumsi air yang alkali, jangan konsumsi air yang asam seperti soft drink, kopi, teh, itu asam semua. Konsumsilah air yang sehat, air yang jernih, air yang putih, yang kalau kita sebut seperti itu. Itulah untuk kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk diet alkali ini akan sangat membantu untuk kesehatan menyeluruh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Oke ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Om Jeffrey Takasan Hakim, praktisi kesehatan dan juga manajer AM Wellness, telah membahas bagaimana pentingnya diet alkali bagi kesehatan kita. Tetap saksikan akan program-program dari Total Health, karena banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang kita akan berikan kepada pemirsa sekalian untuk kesehatan kita agar supaya menyeluruh dan total. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Daryl Togas dan bersama dengan Om Jeffrey Takasan Hakim undur diri dan sampai jumpa.